Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya. Amin. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Anak-anak, setelah melihat video ini, diharapkan peserta didik kelas 6 mampu menjelaskan pengertian halal dan haram dalam Islam dengan benar. Peserta didik kelas 6 mampu mengidentifikasi makanan dan minuman yang halal serta yang haram dengan tepat. Dan peserta didik kelas 6 mampu membiasakan memilih yang halal dan haram dan meninggalkan yang haram dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Anak-anak sudah tahu belum definisi halal dan haram? Halal berasal dari bahasa Arab, yakni halla yahillu hillan, yang artinya membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan memperbolehkan. Halal bahasa Arab berarti diperbolehkan atau yang dibenarkan atau dibenarkan oleh syariat. Nah, kalau haram berasal dari bahasa Arab harama, yang berarti larangan. Haram berarti dilarang, sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi, dilakukan, atau dimanfaatkan menurut syariat Islam. Dasar hukum halal dan haram yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam. Segala hal yang dihalalkan di dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan di Al-Quran pasti haramnya. Yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis disebut juga Al-Sunnah. Al-Hadis adalah perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihada, ajtahidu, ijtihadan, yang artinya upaya atau kemampuan. Ijtihad artinya upaya atau kemampuan, segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum dalam Islam. Adapun sebab-sebab halal dan haram, yang pertama zat asal atau substansi, merujuk pada bahan utama atau komponen dasar suatu benda atau makanan. Sesuatu yang pada dasarnya dihalalkan oleh syariat, tetapi halal selama tidak tercampur dengan bahan yang diharamkan. Dengan contoh, daging yang berasal dari hewan halal yang disembelih dengan cara yang diizinkan dalam Islam. Sebaliknya, daging babi adalah haram karena zat asalnya yang memang diharamkan dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Halal dan haram yang kedua adalah sifat asal. Sifat asal merupakan perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk. Mencuri, menipu, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Seperti contoh, seseorang yang mencuri untuk memberi makan keluarganya, meskipun tujuannya baik, tetap dianggap haram. Islam melarang mencuri karena dapat merusak atau mengambil hak orang lain. Yang ketiga adalah proses, cara pengolahan atau perubahan, merujuk pada cara atau metode yang digunakan dalam mengolah, memproduksi, atau menyajikan sesuatu. Proses ini dapat mengubah status halal menjadi haram, terutama jika dalam prosesnya melibatkan bahan atau langkah yang dilarang syariat. Bagaimana cara membedakan halal dan haram? Adapun ciri-ciri halal, bersih dan baik, diizinkan dalam syariat Islam, tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan ciri-ciri haram mengandung unsur yang dilarang, mendatangkan dosa jika dilakukan, merugikan kesehatan. Nah, ini adalah contoh makanan dan minum halal. Makanan halal, hewan yang disembelih atas nama Allah, buah-buahan dan sayuran. Adapun minuman halal, produk dengan label halal, minuman yang tidak beralkohol. Nah, kalau makanan dan minuman haram, yaitu makanan haram, daging babi, bangkai, dan darah. Adapun minuman haram, alkohol, dan minuman yang memabukkan. Mengapa kita harus menghindari yang haram? Yaitu
agar terjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari kerugian dan bahaya, dapat berkah dan ridho Allah, membentuk akhlak baik. Barang siapa meninggalkan haram karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, itulah tadi materi hukum halal dan haram. Semoga anak-anak setelah melihat video ini bertambah ilmunya dan paham. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.